Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast Cerita Ria bersama Rara. Tentunya di sini saya sebagai host yang akan membahas topik kita hari ini tentang stop mencari validasi dari orang lain, cintai dirimu sendiri. Saya nggak sendiri nih teman-teman, tentunya bakal ada 4 teman lainnya yang pastinya sangat menarik untuk tema kita hari ini. Silakan untuk teman-teman masuk ke dalam frame. Yuk. Baik, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya di sini sebagai host ingin memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rara Andini. Dan selanjutnya ada tamu yang pertama, itu ada saya Mila Putri Julianti. Lalu aku Adrian Rai. Saya Muhammad Fasih Walisan. Dan saya Zahida Isukro. Nah, teman-teman, ini sudah ada teman kita nih acara tamu pada hari ini yang cantik-cantik dan ganteng salah satunya ya, karena nggak cantik semua ya. Aduh, gimana nih mbak-mbak, kakak-kakak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih. Ya, tentunya tahun baru itu banyak hal-hal yang baru ya, juga banyak tugas-tugas yang sangat baru dan banyak gebrakan lagi. betul sekali. Ini mau tanya-tanya nih sebelumnya nih, gimana waktu tahun baru kemarin, udah pada pergi kemana belum gitu? Saya sih nggak kemana-mana ya, saya di kos. Iya, sama saya juga kebetulan. Kebetulan bukan saya. Terus Mbaknya nih gimana kemarin? Aku ada pertemuan pengajar. Mm-hmm. Jadi para pengajar itu kumpul di satu tempat, kita bikin acara. Oh, Terus ngitung sampai pulangnya pagi. Oh, iya. Terus buat Mbak Zahida nih? Oh, kalau aku sih kan di Persada ada acara ini ya, bakar-bakaran, terus kita nonton barengnya itu. Kita bareng-bareng bakar-bakaran terus nonton bareng. Wah, seru ya. Itu semua dari anak Persada tuh, ikut Persada semua. iya, tapi ya nggak semua sih yang bisa aja. Yang bisa aja ya, karena semua punya Iya. kesibukan masing-masing juga. Terus buat Kak Fasi nih, adakah pergi kemana gitu? Nggak ada, sama. Jadi di kos aja gitu. Kalau buat kemarin di bisnisnya, PMP-nya lancar nggak? Kapan open order lagi? Nah nih teman-teman, mungkin menyangkut topik kita pada hari ini yaitu mental health, self love. Itu banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin mengalami suatu masalah dari dirinya sendiri, betul kan? Atau mungkin dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin merasa bahwa dirinya itu kayak kurang sempurna dari orang lain, juga pengaruh lingkungan yang kita alami gitu. Untuk pengalaman pribadi nih tentang hal buruk yang pernah kalian alami itu apa aja sih? Mungkin ada hal-hal yang trauma dari masa kecil sampai masa sekarang tuh, mungkin kalian pernah mengalami sesuatu hal gitu yang buat kalian sampai sekarang tuh sampai trauma gitu. Mungkin dari Mbak Mel ada sesuatu yang pengen diceritain gitu dari pengalaman pribadi gitu yang pernah dialamin. Oh, apa ya? Mungkin pas waktu SMA kelas 11 itu pernah dimusuhin satu kelas. Saya sih karena masalah sepele, tapi kan sepele di saya belum tentu sepele di mereka. Karena orang punya kayak batas kesabaran masing-masing juga. Ceritanya tuh kan pas jam pulang sekolah kan. Nah itu tuh ada yang bertugas piket kan pastinya. Kalau kita SMA kan pasti kalau pulang sekolah ada yang piket. Nah itu saya lagi beresin meja saya, kebetulan lagi beres-beres. Abis doa kan beres-beres. Terus ada yang piket jalan ke saya, cewek kan. Itu bilang,
tolong kursinya gitu kan. Ya saya di situ kan lagi beres-beres. Harusnya kan dia lihat kan, ya sabar dulu kan. Saya bilang, ya nanti dulu sabar gitu kan. Nah, pas saya udah keluar, saya dipanggil sama teman saya, katanya dia nangis gara-gara saya. Jadi kayak playing victim. Iya, berarti kayak sensitif banget ya artinya tuh sampai. Nangis gara-gara saya kan katanya. Terus saya masuk lagi dong. Iya. Saya tanya, kenapa? Nangis karena apa? Aku kan Iya, bingung kan, nggak iya. tahu. Tiba-tiba katanya nangis karena saya kan aku nggak tahu ya. Terus itu katanya dibentak sama kamu. Kenceng dong. Kayak terserah kamunya biasa aja, aku bentak tiba-tiba gitu kan. Terus akhirnya di situ kan kayak terasa di pojokan. Soalnya teman saya ya lumayan dekat kan, teman saya lumayan dekat sama saya tuh bilang, kamu tuh emang kata orang-orang tuh emang gitu, ngomongnya suka ngebentak. Nah di situ saya juga gak sakit hati, soalnya kalau misalnya dia udah tahu saya ngomongnya gitu dan dia ngomong sama orang, harusnya dia kan ngomong ke saya kan, Iya, biar saya betul. juga bisa merubah sikap saya gitu kan. Tapi dia diam aja, baru ngomong pas kejadian itu. Terus ya akhirnya udah kan, saya minta maaf di situ ya, walaupun saya nggak tahu itu saya yang salah atau gimana, saya nggak tahu kan. Yang penting minta maaf dulu. Terus saya pulang sambil nangis. Terus besokan harinya itu didiemin sama teman-teman. Oh, itu benar-benar satu kelas itu, hampir Ya, semuanya. yang cewek sih, yang cowok enggak. Oh, iya. Terus pernah juga kan mereka beli kipas portable tahu kan? Nah itu online kan. Itu mereka beli sendiri gak nawarin sama sekali. Beneran, kayak sampai gak ditegur itu. Enggak, jajan pun mereka sendiri, yang biasanya ngajak itu enggak. Jadi kayak rasanya tuh pengen pindah tapi kayak udah nanggung, udah semester kelas 11 semester akhir itu. Oh, iya. Jadi kayak nanggung banget mau pindah, ya udahlah bertahan aja. Padahal ini ya usianya udah gede-gede Iya kan, maksudnya udah beranjak dewasa gitu kan, udah kelas 11 SMA itu kayak SMA. masalahnya itu nggak diomongin gitu sama Mbak Amelnya, tapi dia malah ngomongnya ke orang lain gitu ya. Iya, jadi kayak ya udahlah. Gitu. Mungkin buat Mbak Agnia ada pengalaman atau hal pribadi gitu yang dialami? Kalau aku sih kayak kecemasan gitu ya. Oh, Tiap hujan turun, pokoknya tiap hujan turun mati lampu, aku di situ langsung ketakutan. Karena dulu waktu kecil, tiap aku di rumah keadaan hujan tuh deras, terus tiba-tiba tuh suka mati lampu. Oh, Dan di rumah tuh nggak ada siapa-siapa, jadi kayak takut gak? Udah gitu. Tiap hujan, waktu itu pernah waktu hujan jatuh dari motor, kecelakaan. Itu yang bikin takut kalau hujan. Walaupun hujannya sekecil apapun, segede apapun, pasti takut. Tiap hujan turun takut. Oh, jadi karena pengaruh dari trauma dari masa kecil gitu ya, udah karena sendiri terus jadi takut gitu. Iya, terus udah gitu pas gede, pas akhir-akhir ini juga sih. Nah itu yang kecelakaan dari motor itu yang bikin jadi takut nih kalau keluar hujan-hujan gitu. Takut. Jadi begitulah. Jadi kalau misalkan keluar pada saat hujan itu harus gimana kalau? Kalau aku mending gak keluar. Oh, meninggal keluar, jadi bener-bener di kos aja gitu kalau Di kos aja sendiri nih misalnya. Harus ada tuh kayak isi harus sepi banget ini. Aku harus ngapain gitu. bener-bener. Kan ada kegiatan yang lain. Orang-orang kan tidur ya. Iya. Aku nggak bisa tidur di situ. Kayak pikirannya pasti mikirin takut ada apa-apa. Gelisah ya. Nah, Bisa. takut ada angin badai lagi. Oh, Overthinking. Kayak itu. Hmm. Nah, gitu. Terus kalau berarti dipengaruhi pikiran juga ya kayak sampai sekarang itu maksudnya udah mulai membaik atau malah tambah kayak parah gitu? Sekarang udah lumayan ya, udah lumayan berkurang. Karena aku cerita sama orang, kalau misalkan tiap aku turun hujan aku gelisah. Ya udah kamu gini aja. Jadi dapat solusi. Ya, udah dapet solusinya. Terus sekarang udah mulai ngeberaniin diri buat hujan-hujan keluar pakai motor. Kemarin melawan trauma ya. Yang lagi ngeduh itu kayak. Itu gede banget itu di Klaten. Aduh aku kayaknya kalau gede banget aku mundur deh. Soalnya kan iya. apalagi pakai motor kacamata. Iya. Aduh ini Salah satu udah nggak bisa struggle. diituin. Kemarin itu kayaknya penyebabnya jalanan licin, ininya berembun, remnya dadakan belokan.
Oh iya benar, kayak dipengaruhi pikiran juga ya. Itu salah satu pengalaman yang jelek dan Oh, kecemasannya ya. Oh, iya. Aduh, gak suka banget aku tuh kalau ada kayak gituan. berarti sampai sekarang itu kayak masih suka cemas gitu ya walaupun udah mulai membaik ya. Pokoknya tiap ada hujan aja, makanya gak terlalu seneng sama hujan. Oh, Gak terlalu suka sama hujan. kalau misalnya ada yang ngajak hujan-hujanan nih gimana? Gak mau. Nggak mau. Beneran. Gak mau. Anti hujan. Bukannya kalau hujan-hujanan romantis ya? Kalau Oh sama iya, cowok, kalau sama cowok. iya, Kalau kan sama kayak, cowok. katanya orang tuh hujan-hujan tuh banyak kenangannya gitu. Iya. Kayak yang ditulis di buku-buku ya. Ayo tuh kayak di novel gitu kan, kayak hujan tuh banyak kenang-kenangannya. Lah iya. Iya, UAD After Rain salah satunya teman-teman. Terus buat Mbak Zahida nih mungkin bisa ceritain pengalamannya. Kalau aku ya dulu pas ini sih pas kecil pas SD lah itu aku dulu dari kecil kan aku ini ya latihan tenis meja mas dari SD gitu. Nah terus sekitar udah berapa tahun gitu lah aku latihan tenis meja itu pernah aku ke apa ya istilahnya kayak sparingan gitu. Oh iya. Sparingan ke suatu tempat gitu. Nah itu tuh kayak apa ya buat aku ngerasa insecure itu pas kayak ada nih orang dari sana gitu kayak ngajak temen aku buat kayak sparingan yuk ini gini sedangkan aku kayak nggak diajak gitu jadi aku kayak merasa kayak aduh kayaknya apa aku ini ya apa aku kurang apa aku mainnya jelek atau apa gitu jadi kayak kadang tuh kalau aku di tempat yang baru kalau aku lagi sparingan gitu kadang aku kayak minder gitu loh kayak aku bisa nggak ya takutnya kayak aku nggak bisa aduh apa aku nggak usah ikutan aja main gitu nggak pede gitu iya Mungkin kayak ngerasa keberadaannya iya ya. bener terus pernah juga pas SD itu apa kelas 3 kalau nggak salah aku di SD ku itu ada temenku yang cowok itu bilang kayak ke aku tuh kayak ngomong hal yang kurang enak gitu kayak fisik yang kurang enak apalagi fisik gitu kan ya. Jadi kayak merasa kayak gimana gitu ya kan kalau diomongin kayak gitu kan kayak rasanya apalagi itu masih kecil ya jadi kayak keinget aja gitu sampai sekarang itu sih yang bikin aku kayak agak insecure gitu lah sama diri aku. Itu waktu kejadiannya waktu SMP atau SD. Oh waktu SD. Oh iya waktu itu kayak Masih ingat banget gitu kan. Oh lagi sensitif banget tuh SD itu. Kan mungkin sampai sekarang masih ngerasa kayak kepikiran Iya, benar. yang ngebuat nggak pede atau merasa insecurity gitu ya. Iya. Mungkin udah nemuin solusi ataupun hal yang bikin Apa ya? ngurangin hal kayak gitu. Udah sih udah. Oh udah. Kalau aku sendiri ya solusinya tuh ya harusnya aku bisa lebih percaya diri aja gitu karena kayak nggak harusnya kita selalu ikutin omongan orang lain gitu ya. Jadi kayak ya lebih banyak belajar juga biar bisa lebih percaya diri. Tuh ya teman-teman, kadang orang-orang tuh nggak mikirin apa yang kita rasain gitu kan. Walau kita kan punya hati sensitif masing-masing gitu loh. Maksudnya orang-orang nggak ngerasain apa yang kita rasain gitu kan sebelum mereka ngalamin sendiri gitu. Mungkin buat Mbak Zahida sampai sekarang itu hal-hal kata-kata kecil yang nyakitin pun bisa keinget sampai sekarang, traumanya bisa sampai bertahun-tahun gitu teman-teman. Bisa dilihat dari situ. Dijaga lagi omongannya. Nah ya betul. Buat di luar sana hati-hati ya kalau ngomong sama orang lain itu karena sensitivitas hati orang lain itu beda-beda gitu. Terus buat Kak Kasih ada yang pengen diceritain dari pengalaman pribadi? Mungkin pengalaman pribadi saya yang buruk itu ya dulu waktu saya masih sekolah saya tuh pernah bergabung di satu organisasi terus kayak difitnah gitu tanpa suatu penyelidikan tuh gitu. Tapi tanpa kayak divina terus Kak Kasihnya nggak tahu gitu tentang hal itu? Iya aku nggak tahu gitu. Jadi seolah-olah orang tuh kayak nggak fitnah aku tapi sebenarnya di belakang itu udah fitnah gitu. Oh jadi orang itu jadi manipulatif ya bahasanya tuh ya. Kayak dia ngomonginnya di belakang terus nggak sesuai dengan fakta
kata gitu. Iya. Oh. Mungkin itu sih hal yang buruk yang pernah terjadi pada diri aku. Oh, mungkin sama orang tersebut masih temenan atau kontakan gitu, masih mau kontakan atau udah memaafkan semuanya, atau masih diingat sampai sekarang? Orang itu cuma kenal doang, soalnya di kelas gitu. Oh, di kelas Wow, itu temen sekelas loh, padahal temen sekelas ngelakuin hal kayak gitu itu gara-gara perkara hal sepele atau emang dia tiba-tiba kayak ngefitnah gitu? Ya kayak gimana ya? Saya kan di pondok gitu. Jadi kan nama adanya organisasi gitu. Oh, iya, betul. Kayak pengurusnya gitu. Ya namanya kalau orang nggak mau diatur mah, cara dia ngebentar kan gitu. Iya, Betul. emang bikin beban si ininya tahu. Kasih tahu orang tuanya, terus ya diada-adain lah cerita-cerita yang nggak pernah ada gitu. Oh, betul. cerita karena nggak betah. Kayak lagunya itu ya, si Nadia ya. Nadia. Oh iya, paham. Kayaknya bakal itu jadi lagu favoritnya Kak Fasi sih. Mungkin dari pengalaman teman-teman di sini bisa ada yang sama teman-teman yang nonton ini ya, kayak bervariasi gitu loh, orang-orang punya ketakutan masing-masing atau hal-hal buruk yang pernah mereka alami. Itu kayak kita bisa melihat bahwa orang-orang di luar sana itu nggak semuanya sama, nggak semuanya bisa komunikasi secara sama gitu. Kita juga punya kesabaran masing-masing dalam kita menanggapi hal tersebut. Kita bisa lihat itu beda-beda ya. Mungkin untuk gimana sih cara kalian menghadapi masalah yang kalian alami tersebut? Mungkin ada hal-hal spesifik ataupun yang something special gitu buat cara kalian menghadapi atau mengatasi masalah tersebut. Mungkin bisa dari Mbak. Kalau saya sih kayak di situ kan saya ngerasa saya nggak salah kan, soalnya di situ saya juga bilang bentar dulu gitu. Iya. Jadi kayak ya udah jalanin aja gitu. Nanti juga pasti baikan sendiri. Jadi ya kayak mau dimusuhin dulu beberapa hari juga ya udah. Yang penting nggak usah pindah. Nanti kalau pindah juga pasti ribet, bener-bener Iya, kelas bener-bener 12 kelas ya. Jadi kayak 12. ya hadepin aja gitu. Hadepin nanti pasti juga bakal berjalan sendiri, baik sendiri. Mungkin ya kayak ya udah jalanin aja gitu kan. Gimana? Yang penting kita kayak kita udah memaafkan diri kita sendiri sama kayak Selagi kita udah minta maaf juga, Iya, walaupun nggak tahu dimaafin atau enggak kan, ya udah aja kan kita udah berusaha buat kayak minta maaf sama kedua belah pihak gitu, nggak personal gitu kan. Terus untuk bahannya mungkin ada Aku banyak masukan dari teman-teman kayak coba kamu apa butterfly hal. Oh iya betul. karena kamu kesepian gitu sepi gitu, coba kamu butterfly gitu ya terus atur nafas kamu, kalau enggak kamu kayak apa alihin perhatian kamu biar nggak dengar suara hujan itu. Oh, iya, benar, gitu benar. kayak aku ngapain lah kayak tiba-tiba beres-beres Iya, cari tiba-tiba aktivitas dari tiba-tiba kesibukan. kesana kesini ya gitu. Kalau enggak ya itu bermusik. Oh iya, salah satu kayak recharge diri kamu gitu. Biar nggak terlalu ngedengerin suara hujan banget gitu. Betul. Kalau enggak ya itu minta ditemenin orang buat nemenin Oh, di ruangan itu. Untungnya ya Mbak Ania tuh kayak kamu bakal sharing ke orang-orang gitu, bakal tanya ke orang-orang Apa sih cerita, biar aku nggak gitu lagi gitu. Kejelekan maksudnya. Iya. Ada gitu takut sama hujan. Iya kayak Iya kan? Yo aja sih, aku juga takut kalau misal hujan terus mati lampu itu aku takut. Iya, takut kayak Saya mati listrik ya. Aku lampunya Iya, lampunya aja kalau mati lampu yang mati, mati listrik. ya mungkin kayak ketakutan Mbaknya itu udah di tahap paling bener-bener Iya. takut gitu sampai Cemas banget. Iya udah kecemasan banget gitu. gitu. Iya, salah satunya juga kalau nih teman-teman kalau misalkan kita punya masalah ataupun sesuatu yang pengen diomongin itu kita bisa bicara sama teman yang benar-benar kita percaya gitu. Mungkin itu bisa nggak
terlalu menyelesaikan masalah, tapi setidaknya mengurangi beban yang kita rasakan gitu kan. Kita di dunia ini juga kan butuh berinteraksi sama orang-orang tuh kan ya. Kita butuh bicara sama orang gitu karena kita nggak bisa gitu bertengkar dengan pikiran kita sendiri. Kita nggak bisa ngomong sendiri ya. Gila. Iya. Dikira juga kan kalau ngomong sendiri dikira gila, apalagi ngomong sama dinding gitu kan. Harus ada solusi Nah, iya. biar kita bisa lebih apa ya, kayak lebih tenang Oh, atau gimana deh Pikirannya biar lebih terbuka gitu. Ya terbuka lagi. Kayak zaman sekarang tuh kan banyak yang bilang someone to talk gitu. Iya, Bener kan? cerita kayak gitu juga ke orang yang kita percaya dan Nah. orang itu baik ke kita. Nah, iya, betul. Ada ya orang yang gak suka ke kita malah doain jelek. Ya malah dia kayak lebih ngasih dia ngasihnya menyudutkan, bukan malah ngasih solusi gitu. atau malah kayak menjudge. Nah, betul, kayak ngapain sih kamu takut gitu kan, gitu. kayak dia malah jatuhnya itu malah memojokkan gitu, Iya, bukan mengasih solusi bukan sama support kita. gitu. Ya itu malah tambah memperburuk mental kita, teman-teman. Hindari orang problematik ya teman-teman. Iya betul. Untuk Mbak Zahida, Kalau aku cara menghadapinya ya tadi itu kayak kita harus lebih baik lagi, kita harus lebih percaya diri lagi, lebih banyak untuk melatih diri kita agar kayak orang-orang tuh nggak ngeremehin diri kita gitu loh. Biar kayak bukan maksudnya biar kayak orang tahu kita hebat atau gimana, nggak, biar kayak ya orang tuh bisa ngerti juga gitu kan kita tuh gimana gitu. Iya betul. Kayak mungkin ada yang yang pernah kamu ceritain gitu ke orang lain gitu tentang masalah yang kamu hadapin gitu. Enggak sih, kalau aku ini nggak cerita ke siapa-siapa ya, kayak ya udah aku pendem-pendem Jadi ceritanya ke kita nih, percayanya ke kita nih teman-teman. Kita udah buka kan ya. Udah seterbuka ini kan, jadi sedekat apa kita gitu. jadi kita harus memegang kepercayaan di Mbak Zahida ya, teman-teman. Jadi kayak mungkin dari Mbak Zahida sendiri dari hal tersebut aja kayak udah nggak bisa percaya sama orang lain gitu ya. Jadi ya udah pendem sendiri aja gitu, sampai walaupun juga dipendem kan masalahnya ternyata sampai ingat sampai sekarang gitu loh. Mungkin salah satu dampak yang mendem masalah kita sendiri itu dampaknya bahkan berkepanjangan gitu, pasti bakal diingat sampai nanti gitu. Mungkin itu salah satu cara Mbak Zahida buat nyelesain masalahnya ya. Kita kan punya cara sendiri-sendiri gitu. Seenggaknya nggak terpendam terus ya. Ya kan, yang penting sekarang udah terbuka. udah sharing gitu kan. Terus buat kamu sih nih, gimana nggak ada solusi yang spesial gitu atau? Kalau solusi ya dari saya ngatasin masalah itu, yang pertama ditenangin dulu pikiran tuh, biar nggak mikirnya kemana-mana gitu, dijernihin. Dan juga jangan terlalu dipikirin masalah tuh. Betul. Lagian juga kan itu kan difitnah, bukan kita yang berbuat salah. Iya betul. Karena itu Kayak Amel gitu ya jadi ceritanya. iya kayak agak sama, cuman dia lebih ke manipulatif banget ya kalau dari POV-nya ke Fasi itu ya. Kayak Menurut saya juga kan terkadang tuh yang merusak pikiran kita itu pikiran kita sendiri. betul. Masalah tuh cuma datangnya tuh satu kali, tapi pikiran kita tuh yang mengulang-ulang. Nah iya betul kayak relapse gitu ya. Terus kayak kalau misalkan dari POV Kak Fasi tuh, berarti yang kakak nganggapnya tuh itu yang problematik itu orangnya kan, bukan kakaknya sendiri gitu. Karena itu berarti mereka yang punya masalah sama diri mereka sendiri kalau orang kayak gitu. Benar-benar. Kalau kalian ketemu orang-orang kayak gitu, tolong dihindarin, apalagi yang kayak dramatik atau drama queen, bener. Soalnya itu nguras tenaga. Iya kayak itu bakal nguras mental kita banget, mending dihindari aja, mending kalian gak punya teman daripada punya teman kayak gitu ya. Bener banget. Kayak stop kayak bermasalah dengan orang-orang kayak gitu, bener-bener kayak bikin kita ngerasa kayak ngapain sih gitu. Kita berhadapan dengan orang yang problematik, yang kayak semuanya menurut dia benar gitu. Itu jangan, benar-benar harus dihindari sih. Capek tuh. Itu benar bikin kita capek sendiri. Karena kita
sama pikiran sendiri aja udah capek, apalagi sama orang lain kan ya. Nambah beban pikiran. Nah, betul. Bener banget. Terus kayak ada nggak sih orang sekitar kalian yang mempengaruhi proses dalam kalian menghadapi masalah yang kalian hadapi itu? Pastinya ada sih. Iya. Kalau kita yang mau cerita, Mm. kalau kita yang mau minta solusi dari orang, ya pasti orang bakal ngasih Iya. solusinya gitu. Mm. Kecuali ya kalau kayak Mbak Zaida tuh Dipendam sendiri Iya. kalau dapat solusi. Iya kayak Ya. seenggaknya mengeluarkan isi unek-unek hati gitu loh. Iya. ya, sama orang yang kita kira work gitu ya, work it sama kita gitu. Nangkepin mungkin yang lain ada sesuatu atau seseorang gitu yang buat kalian kayak iya support sistem kalian gitu yang kayak nemenin dari kalian dari masa-masa buruk kalian sampai sekarang itu ada nggak sih gitu kan Mbak Amel? Ada sih, pastinya ada. Tapi sekarang udah enggak. Oh ini mungkin ya. Ya, kita masih tahu ya siapa. Paham banget. Paham sih. Gak kagum doang kita pasti paham. Tapi itu sampai disaranin pindah ke sekolah dia aja. Jadi nanti orang dibantu itu. Oh iya. Win sampai sekarang masih kontakan sama orangnya itu. Udah enggak sih. Oh udah. Itu perginya orang itu buat kehilangan arah nggak menurut kamu gitu? Enggak sih, soalnya ya udah baik-baik aja bener-bener. Disebut lagi. Disensor ya sih. Iya bener. Sensor ya jangan lupa. Oh jadi kayak jadi orang itu berpengaruh kayak cuma 30% di dalam hidup kamu Iya. gitu ya. Jadi, Ya kan biasanya yang berpengaruh kan bapak saya, Oh. yang ngebiayain saya, Iya. yang ngurus saya. teman-teman kita ada orang tua di sini yang apa rela-rela hidup buat kita nih kan ya. Walaupun kita kayak gini kayak Iya, pulang iya, beban ngobrol. keluarga gitu kan. Tapi siapa lagi ya kan sebenarnya jangan ditiru teman-teman kayak ya kita sebagai beban keluarga tapi orang tua kita tuh masih baik hati ngasih kita uang buat makan itu kan udah cukup ya hidup tuh. Iya benar. Ini buat Mbak Zaida mungkin beneran nggak ada orang yang kayak menemani di masa-masa terburuknya gitu. Enggak sih, cuman kayak apa ya, aku nggak menanyakan, tapi aku kayak melihat di sekeliling aja gitu loh, kayak orang lain tuh padahal apa ya, orang lain bisa gitu, kayak dulu dia ngerasa insecure atau dia ngerasa apa ya, insecure, kurang percaya diri gitu, dia bisa apa istilah kayak bangkit lagi gitu loh, biar jadi lebih baik lagi gitu. Aku kayak ngeliat aja di lingkunganku, mungkin juga ya di lingkungan keluargaku juga gitu. Iya, jadi masih ada support dari keluarga gitu Iya. ya. Gitu, bagus ya. Walaupun aku nggak cerita gitu kan. Oh iya mungkin Lihat sikon. oh kondisi ya teman-teman. Sikon itu kondisi ya. Oh iya mungkin kayak keluar dari orang tua kita juga udah menemani kita selama 19 tahun ya kan, logikanya nggak mungkin kalau kita ada masalah gitu mereka nggak tahu gitu kan, nggak peka, bener sih. Harusnya yang paling mengerti kita. Ya iya selain diri kita ya kan, bahkan kadang juga kita ngerasa kayak diri kita itu nggak ngerti kita tuh maunya apa gitu. Iya, Padahal betul. iya betul. Terus kalau dari Kak Fasi mungkin ada orang atau support system gitu? Ada. Pastinya ada. Siapa tahu? Siapa? Boleh nanti spill Someone. dikit-dikit. Someone. Jadi tuh disemangatin atau digimanain gitu. Itu berpengaruh impactnya pada masalah aku kemarin. Soalnya aku kemarin tuh udah kayak di ambang-ambang gitu. Oh, bener-bener kayak udah kayak gitu ya udah di jurang banget gitu ya. Terus dia tiba-tiba datang gitu kan. Atau emang sebenarnya udah ada Emang udah dari sebelumnya gitu. Bahkan dari sebelumnya udah kayak terlalu mendalam itu. oh ya Oke. kita mengenal batasannya. Mungkin privasinya Kak Fasi sampai di sini ya. Intinya someone Ada gitu ya. someone, jadi kayak ini teman-teman, makanya kita di dunia ini tuh harus punya someone gitu ya. Oke, wow, Kayak someone. kan rekan setim. Nah, ya kayak rekan. Mungkin juga lebih gitu kan ya. Sama kita pasti jadi ketua di situ ya wakilnya. Nah, iya betul. Oh, yang deket lah ya. Ya. Yang deket aku ini deket
jauh-jauh, tapi hatinya nggak dekat kan? Jaraknya doang. Jangan ya. Jaraknya doang ya. Bahaya, jangan. Ya teman-teman kayak pasti kita punya seseorang yang benar-benar berpengaruh di hati kita gitu dalam hal apapun yang yang bisa bantu kita bangkit sampai sekarang itu mungkin ada gitu. Kita cuman nggak sadar aja ya ada orang-orang tuh ya. Terus di menyangkut diri kalian sendiri, kenapa sih self love itu penting dan apa sih pengaruh self love itu di hidup kalian gitu? Mungkin bisa kayak diceritain kayak kenapa sih aku harus self love gitu? Bisa diceritain. Aku lagi nih ya ampun. Iya. Kalau aku sendiri tuh self love penting karena kan belum tentu orang lain bisa memahami kita. Jadi siapa lagi yang mau memahami diri kita sendiri selain diri kita kan. Jadi ya penting. Terus buat apa ya istilahnya kayak kalau kita udah mencintai diri sendiri, terus pasti kan ke orang juga pasti akan berbuat baik gitu loh. Iya betul. Kalau kita lebih menghargai diri kita sendiri, pasti bisa gitu. menghargai orang lain juga. Iya karena kita ngerti gitu cara menghargai gitu apa sih sebuah penghargaan itu Iya, bagi diri kita sendiri gitu ya betul. Mungkin buat Mbak Ahnia ada. Kalau dari aku self love itu kan menghargai ya, Benar menghargai. Jadi aku di sini posisi kayak aku punya kecemasan ini ya, yaudah aku terima. Dengan aku nerima itu kan kayak perlahan-lahan bisa, yaudah aku kayak gini, cobalah untuk ngobatin dikit-dikit. Gitu kan namanya nerima kan. Kayak gitu. Itu salah satu bentuk penyembuhan yang buat diri sendiri. Jadi kan yaudah nerima aja keadaan, ya aku kayak gini, ya udah kayak gini nanti pelan-pelan juga sembuh. Iya betul kayak kita Jalanan. iya kita ngejalanin aja kita mengikuti waktu gitu ya. Iya. Kita kan sembuh seiring waktu gitu. Kita juga sembuh sendiri. Ya nggak harus paksain gitu kan buat Iya. bisa sembuh. Ya kan nggak harus sekarang, masih ada nanti gitu. Pastinya bisa. Kalau nggak nanti lagi. Iya kalau nggak nantinya lagi nanti lagi. Kita masih ada hari esok teman-teman buat hidup. Iya betul. Betul. Insya Allah. Awal Jumat. Buat Zaida mungkin ada kayak kenapa sih penting gitu self love dan pengaruhnya apa di diri kamu sendiri gitu? Kalau menurutku self love kan penting banget gitu ya, karena itu bagian dari kita mencintai diri sendiri, terus kayak bagian kita juga kayak bentuk berterima kasih juga sama diri kita sendiri, karena kayak kita udah bisa menghargai diri kita sendiri, kita udah bisa mencintai diri sendiri, terus itu juga bakal buat kita ke sekitar kita juga Oh iya bisa berpengaruh. berpengaruh yang lebih baik juga. Jadi kayak kita nggak bisa mandang orang tuh gini aja, karena nanti kita juga pasti ada masanya kita ngerasain gitu. Karena kita bisa menghargai diri kita sendiri, jadi kita bisa menghargai Orang lain gitu. Ya jadi di sini posisinya kayak kita harus sadar akan lingkungan juga, karena juga kalau kita udah bisa terima diri kita sendiri tuh pasti kita kayak udah enjoy aja gitu sama orang lain. Kita juga sadar posisi kita kayak mikir sih bagaimana sih kalau misalkan diri kita tuh ditempatkan sama posisi orang itu gitu, bener sih kayak proses penerimaan diri gitu ya. Mungkin buat Kak Fasi ada yang kayak bikin kayak self love dan apa pengaruhnya gitu di hidupnya Kak Fasi? Menurut saya self love itu penting karena sebelum kita mencintai sesuatu yang ada di dunia ini, kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Betul banget. Dan awalan dengan hidup sehat tuh ya dengan cara kita mencintai diri sendiri gitu. Menerima apa ada. Mungkin kayak orang di luar sana itu nggak tahu sih bagaimana sih cara aku gitu mencintai diri sendiri. Aku bahkan belum pernah mengenali siapa sih diri aku gitu. Gimana cara aku mencintai diri aku kalau aku belum mengenali diriku sendiri gitu ya kan. Kadang juga mungkin ada teman-teman di luar sana yang lagi struggle sama pikirannya sendiri. Kayak bagaimana sih gitu caranya. Di sini bisa barusan kita juga ngasih solusi gimana cara kita self love atau menerima diri kita sendiri. Dan tentunya self love itu sangat berpengaruh ya di hidup kita teman-teman ya.
kayak buat pikiran kita lebih sehat, kayak kita enjoy dengan hidup kita, lebih banyak bersyukur tentunya. Kayak itu mungkin pengaruh yang kita dapetin ya dari self love itu. Kadang kan juga kan orang itu mengartikan kalau self love itu kayak kita mikirin diri kita sendiri tuh, kayak kita nggak peduli sama lingkungan lain gitu. Menurut kalian emang self love itu apa berarti menjadi egois sih? Atau gimana itu cara kalian membedakannya gitu? Kayak mungkin mikir diri sendiri itu ditanda kutipin dengan egois ya. Kebanyakan pemikiran dari orang-orang yang di luar sana kayak Kurang gitu. paham. Iya, mungkin ada apa menurut kalian itu self love itu menjadi egois sih? Enggak sih, soalnya kan self love itu kayak mencintai diri sendiri. Kalau egois pasti mementingkan diri sendiri. Betul. Jadi egois sama self love nggak bisa disamain. Betul, betul. Benar. Iya. Kayak menurut kakak nih, kalau mungkin kalau ada orang yang kayak ngomongin gitu, kamu tuh mentingin diri kamu sendiri tuh, gimana menurut tanggapan kakak? Kalau self love itu untuk kebaikan ya, dan rata-rata kalau egois itu untuk kepentingan yang negatif. Oh iya, Biasanya. benar. Kan kalau self love kan kayak positif untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kalau egois itu kan kayak biasanya orang-orang ambisius. Oh iya, benar-benar. Kan Iya. udah mikirin ya udah aku mah udah lah yang lain mah nggak usah gitu. Yang penting diri aku aja gitu. Iya. Kan jadi beda pokoknya beda. Mungkin ada hal terakhir nih, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan di orang-orang di luar sana atau teman-teman di luar sana, mungkin yang mengalami hal yang sama, bisa ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Kalau aku buat temen-temen yang di sana tuh, ya kalau misal kalian ngerasa nggak salah, jadi ya nggak usah ngerasa takut, tetap aja hadepin di situ gitu. Kayak jalanin aja, semua pasti juga berlalu gitu. Jadi tetap semangat buat kalian. Terus buat Mbak Agnia mungkin ada pesan atau buat orang yang mengalami di luar sana gitu. Buat kalian yang emang ngerasa kayak aku, coba kalian cerita sama orang, kalian ceritain apa keluh kesah kalian, terus minta pendapat mereka, terus ya itu nerima kalau kamu tuh emang punya kecemasan itu, punya tantangan itu, dan nanti kamu bakal terbiasa dengan itu. Benar-benar. Itu pokoknya. Pokoknya gitu. Ya, pokoknya gitu. Mungkin buat Mbak Zahidah. Kalau menurut aku kita tuh harus ngerti juga sama diri kita sendiri. Kita harus menerima diri kita sendiri, yang nantinya juga kita bisa menerima orang lain, kita bisa menghargai orang lain. Terus jangan selalu berpatokan sama kata-kata orang lain. Betul, Karena betul. nggak selalu orang lain tuh yang terus arahin kita gitu. Iya, benar. Iya. Gitu aja sih. Mungkin Pokoknya kan- semangat. Iya, betul. Mungkin kita jangan dikendalikan sama orang lain Iya. gitu ya. Kita kayak percaya sama pikiran kita sendiri gitu. Yang punya hak atas diri kita juga diri kita Betul. sendiri, bukan orang lain. Iya. Tapi mungkin orang lain tuh bisa jadi solusi. Iya, mungkin Cuma tambahan doang. ya solusi yang baik gitu. Kayak pemanis doang gitu. Jangan taruh diri kamu di orang lain, itu semuanya jangan taruh di orang lain gitu. Percaya sama diri kamu sendiri gitu. Mungkin buat Kak Fasi ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Pesan dari saya adalah ya cintailah diri sendiri, karena nggak ada orang yang lebih mengerti diri sendiri dibandingkan kita sendiri gitu. Betul, betul banget. Karena balik lagi kan kita diri kita ini cuma punya diri kita sendiri kan ujung-ujungnya ya. Akhirnya juga kita juga kayak mikir kayak oh di dunia ini aku tuh cuma punya diriku sendiri gitu. Karena cuma kita gitu yang bisa ngerti diri kita sendiri. Mungkin buat teman-teman di luar sana mungkin terasa termotivasi dengan pesan-pesan dari kami, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa juga cerita-cerita ke kami ya gitu. Nanti kami cantumin IG-nya di bio ya, di bio YouTube. Kalian bisa cerita-cerita ke kami ataupun mau ada yang diomongin, dijamin 100% rahasianya terjaga gitu Terjaga, teman-teman ya. Iya, betul. Dikasih solusi juga.
Iya betul. Insya Allah. Calon guru BK itu harus menjaga Rahasia. Iya betul. Ya sekalian apa nih mencoba untuk menerima menjadi konselor, menjadi konselor ya, konselor. maksudnya. Terus mungkin itu teman-teman. Nah sebelum menutup podcast kita hari ini nih, aku ada Mantul. kayak Dia bawa kertas tuh. ini aku udah ada special question teman-teman, kayak ini aku siapin sendiri buat kakak-kakak yang di sini ini tanpa mereka ketahui ya teman-teman. Ini bisa kalian pilih, silakan mau pilih yang mana. Kalian mau ngambil yang mana silakan. Mungkin ini kalian bakal nanggepin Yang kertas kanan yang biasanya aman. Oh iya. Silakan ya, ladies first ya Kak Fasi ya. Ya. Kalian bisa kayak mulai menjawab sesuai dengan apa yang kalian dapetin gitu. Mungkin bisa mulai dulu yang menjawab. Bacain pertanyaan juga nggak apa-apa, dibacain pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat mendadak ya, nggak ada yang tahu, tiba-tiba dikasih pertanyaan. Karena ini special and secret question, nggak akan ada yang tahu. Ini aku bacain pertanyaannya ya. Sejauh ini apa hal yang membuat kamu merasa lebih dihargai? Kalau aku sih kayak, misal aku punya masalah, terus aku cerita ke temen, nah itu didengerin dengan baik, itu aku udah merasa banget dihargai. Itu aja sih. Kayak merasa banget dihargai kalau didengerin tuh. Ya apalagi kayak mereka tuh menanggapi dengan bener-bener kayak excited Iya, gitu ya. bukan Kayak, malah ngejudge. bukan kayak memojoki ataupun malah kayak dia ngasih komentar yang buruk Oh, gitu. jadi kayak udah merasa dihargai sih kalau kayak gitu. Nah itu pentingnya pendengar yang baik. Ya benar. Jadi kalian harus cari pendengar yang baik ya. Jangan salah Yang pendengar. bukan Bukan. manipulatif. Nah betul. Nanti cerita kalian bisa disebar kemana-mana kalau nggak benar. Jangan salah pendengar ya, bukan jangan salah pasangan. jangan salah mendengar. Nah iya gitu. Ada yang mau ngejawab dulu? Mbak Agnia? Jadi pertanyaan gini, sudahkah kamu memaafkan dirimu sendiri dan bagaimana kamu memaafkan dirimu sendiri? Jadi aku mah gak bakal gini ya, aku ganti aja. Memaafkan keadaan. Oh, memaafkan. Jadi kayak ya bagaimana aku menerima, bagaimana aku memaafkan keadaan. Ya aku menerima itu semua ya, kalau gak aku maafin ya aku bakal gitu terus. Oh benar. Bakal benar. stuck di situ. Iya. Jadi kayak ya udah terima kalau misalnya aku kayak gitu ya kita coba sembuhin. Benar. Oh iya. Mungkin buat Aku ya boleh ya. Boleh. Pertanyaannya apa yang membuat kamu ingin terus hidup? Hmm. Mungkin nggak pengen terus hidup sih. Oh, berarti ada. Ya selamanya pengen hidup juga. Hmm. Mungkin maksudnya kayak apa yang ingin kamu hidup terus berjalan di Oh, jalan. kayak yang membuat kamu Iya. kayak ingin hidup gitu. Iya. Kalau aku sih karena keluarga, aku melihat orang tuaku ya, itu juga yang membuat aku faktor aku harus kayak hidup tuh ya harus jalan terus, jangan Iya. kita di sini terus kita harus belajar banyak, kita harus kita harus belajar banyak biar kita juga bisa menghargai kita sendiri, menghargai diri orang lain, mencintai diri kita sendiri, saling menghormati, itu aja sih. Karena ada faktor keluarga. Oh iya, juga keluarga itu sangat berpengaruh ya Iya. hidup kita. Mungkin buat Kak Fasi bisa dibacain pertanyaan tadi. Apakah kamu pernah berterima kasih kepada diri sendiri? Tentunya ya, saya sangat berterima kasih kepada diri sendiri gitu. Cara saya berterima kasih itu dengan nggak terlalu memaksakan diri sendiri gitu. Misalnya udah lelah ya istirahat gitu. Kalau lapar ya makan. Jangan terlalu dipikirin. Aduh, aku lapar banget, kayak nggak terlalu dikeluhin. Kalau lapar ya makan gitu ya. Kalau ngantuk ya tinggal tidur gitu. Benar-benar. Emang itu dia salah satunya adalah kayak enjoy your life aja gitu ya. Benar sekali. Iya. Enjoy. Mungkin itu teman-teman ya, bisa kita lihat dari cerita kita hari ini bahwa
semua yang ada di dunia ini itu berjalan sesuai alurnya gitu. Kita tinggal ngikutin aja gimana, nggak usah terlalu pikir apa pusing dipikirin gitu. Kalau kita tinggal jalanin aja sesuai alurnya, sesuai arusnya. Kita hadapin arusnya gitu. Tapi jangan terbawa arus. Nah, jangan terbawa arus, kita hadapin arusnya gitu. Kayak Jangan terlalu dibawa arus. iya benar. Karena salah satu mencintai diri sendiri adalah penerimaan diri sendiri gitu. Bagaimana cara kita menerima diri kita sendiri, kekurangan kita, kelebihan kita. Bahkan kita harus selalu nggak harus ngelihat hal-hal positif dari hal-hal negatif. Kalau misalkan hal-hal itu negatif, ya udah kita biarin itu negatif. Mungkin kita bisa kayak mengembangkan gitu, kayak kekurangan kita apa, kita bisa mengembangkannya. Mungkin terima kasih buat podcast hari ini, sangat bermakna ya. Besok ada podcast part 2 lagi. Mungkin doain aja ya. Kita Soalnya doakan kan- aja ya. buat podcast sendiri. Iya. Diagendakan. Ya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat Mbak Amel, Mbak Kenia, Mbak Zaida, Kak Fasi ya. Mungkin ada satu kata buat hari ini gitu. Ada nggak? Aduh, satu kata. Satu Keren kata deh, ya. keren. Kan ada satu kata keren. Iya, satu kata aja. Coba. Apa ya? Semangat. Oh, oke, semangat. Satu kata nih. Hadapi. Oh. Kamu sih. GG. Oh, dari aku paham. Paham gitu. Kalau kata Kak Gim, paham. Anak-anak paham. Baik teman-teman, mungkin itu saja buat kita hari ini. Semoga kita dalam sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Semoga orang-orang di luar sana yang belum ketemu tempat cerita segera dapat dan menemukan solusinya untuk apa yang membuat kamu ingin hidup, apa yang membuat kamu ingin mencintai diri kamu sendiri. Temukan hal-hal yang membuat kamu merasa dicintai dan dihargai. Karena kamu nggak perlu sempurna untuk bisa dihargai. Cukup menjadi diri sendiri. Betul, karena kita dicintai dengan diri kita sendiri. Kalau nurutin kata orang kan gak bakal ada habisnya. Iya betul, kita nggak akan bisa sempurna kalau nurutin kata orang. Oke. Cukup buat podcast hari ini. See you next time. Bye bye. Bye, see you.